Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Anissa Widya Penanwangi, NIM 19046009. Saya akan mengkaji mengenai materi teori masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Untuk membahas mengenai materi ini, saya membuat beberapa poin. Yang pertama yaitu sumber tentang masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Kemudian ada peta masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Kemudian ada teori-teori tentang masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia, perkembangan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia, serta peninggalan-peninggalan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Untuk yang pertama ini, saya akan membahas mengenai sumber tentang masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Ada beberapa sumber tentang teori masuk dan berkembangnya agama Hindu dan Buddha di Nusantara. Yang pertama yaitu ada berita dari India, yang mana berita dari India ini mengatakan bahwa masyarakat India itu telah mengenal beberapa tempat di Indonesia pada abad ketiga Masehi. Hal ini terdapat di dalam suatu kitab Mahanidesa. Kemudian berita dari Cina yang mengatakan bahwa hubungan antara Indonesia dengan Cina ini diperkirakan sudah terjalin pada abad kelima. Selanjutnya ada berita dari Yunani yang mengatakan bahwa hubungan dagang antara Indonesia dengan India dan juga Cina dapat diketahui dari kitab yang berjudul Geographic, yang mana kitab ini merupakan kitab Claudius yang merupakan seorang ahli bumi Yunani yang ditulis pada abad kedua. Selain dari berita-berita tersebut, sumber mengenai teori masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia itu bisa diketahui juga dari prasasti, kitab, dan juga bangunan kuno. Prasasti itu bisa dilihat dari prasasti Mula Warman yang berbentuk yupa, kemudian ada kitab-kitab kuno yang ditulis menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Selanjutnya ada juga bangunan-bangunan kuno seperti bangunan candi, stupa, arca, dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya menampilkan gambar berupa prasasti, yang mana prasasti ini ditulis dengan menggunakan huruf Pallawa dan juga menggunakan bahasa Sanskerta. Selanjutnya saya akan membahas mengenai peta masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Berikut adalah peta masuknya agama Hindu-Buddha ke Nusantara. Dari peta ini dapat dilihat bahwa masuknya agama Hindu-Buddha ke Nusantara itu melalui dua jalur. Yang pertama jalur laut yang disimbolkan dengan panah berwarna hitam. Selanjutnya ada jalur darat yang disimbolkan dengan panah berwarna merah. Yang mana dari gambar peta ini dapat diketahui bahwa masuknya agama Hindu-Buddha ke Nusantara itu berasal dari beberapa wilayah seperti wilayah India. Yang mana dari India ini masuk agama Hindu-Buddha ke Indonesia ke beberapa wilayah seperti Sumatera, Jawa, kemudian ada Kalimantan, Sulawesi, melalui jalur darat. Setelah membahas peta, saya akan membahas mengenai teori-teori mengenai masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia menurut para ahli. Teori-teori tentang proses masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia ini dapat dilihat dari peta konsep ini, yang mana teori masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia itu ada 5. Yang pertama yaitu teori Brahmana, teori Ksatria, teori Waisya, teori Sudra, dan juga teori arus balik. Yang pertama saya akan membahas mengenai teori Brahmana. Teori Brahmana ini dikemukakan oleh Van Leur, yang mana mengatakan bahwa agama dan kebudayaan Hindu-Buddha itu masuk ke Indonesia itu dibawa oleh golongan Brahmana, yang mana golongan Brahma itu diundang datang ke Indonesia oleh penguasa yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada teori Ksatria. Teori Ksatria ini didukung oleh F.D. Kabos, C.C. Bird, Mukherjee, dan J.M. Muns. Menurut Majumdar mengatakan bahwa masuknya atau munculnya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia itu dibawa oleh para ksatria atau prajurit India, yang mana pada saat itu prajurit India itu diduga kabur ke Indonesia
Dan para prajurit itu menetap di Indonesia dan kemudian mendirikan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Selain di Indonesia, prajurit tersebut juga mendirikan kerajaan-kerajaan di wilayah Asia Tenggara. Selanjutnya yaitu teori Waisya. Teori Waisya ini dikemukakan oleh N.J. Klom yang menyatakan bahwa pedagang dari India lah yang membawa maksudnya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Karena pedagang itu selain dia berdagang, dia juga menyebarkan adat dan kebiasaannya ataupun budayanya, juga agama yang dianutnya, sehingga masyarakat Indonesia juga menganut agama yang dibawanya itu agama Hindu ataupun agama Buddha. Selanjutnya itu teori Sudra. Teori Sudra ini dikemukakan oleh Van Weber. Van Weber mengatakan bahwa di India itu banyak terjadi perang sehingga muncullah banyak tawanan perang, dan tawanan perang itu dibuang ke Indonesia. Karena pada saat itu Indonesia itu dijadikan sebagai tempat pembuangan tawanan perang. Dan para tawanan perang itu kemudian menyebarkan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Selanjutnya ada teori arus balik. Teori arus balik ini dikemukakan oleh F.D.K. Bosch yang berpendapat bahwa golongan cendekiawan yang membawa pengaruh agama Hindu-Buddha ke Indonesia, karena pada saat itu orang Indonesia pergi belajar ke India, baik itu belajar mengenai agama maupun kebudayaan Hindu-Buddha. Dan setelah mereka selesai belajar itu, dia kembali ke daerah asalnya, yaitu Indonesia. Dan disitulah mereka menyebarkan dan mengajarkan mengenai kebudayaan ataupun agama Hindu-Buddha yang telah didapatkannya setelah belajar di India. Mungkin hanya itu 5 yang bisa saya jelaskan mengenai teori-teori. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perkembangan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Adapun perkembangan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia itu terdapat dua bentuk. Yang pertama bentuk interaksinya, yaitu berupa terjalinnya kontak antara penganut agama Hindu dengan masyarakat Indonesia yang menyebabkan adanya kontak budaya yang menghasilkan kebudayaan baru. Selanjutnya itu ada bentuk akulturasi yang merupakan proses percampuran antara unsur kebudayaan satu dengan kebudayaan lainnya sehingga menghasilkan suatu kebudayaan baru. Hal ini bisa dilihat dari seni bangunan di Indonesia seperti bangunan candi, dan lainnya, seni sastra, maupun sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai contoh-contoh peninggalan kebudayaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Adapun bentuk peninggalan kebudayaan akibat adanya pengaruh maksudnya agama Hindu-Buddha di Indonesia itu dapat dilihat misalnya saja seperti bangunan-bangunannya, seperti ada bangunan candi-candi, Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan masih banyak candi-candi lainnya. Selain itu juga bisa dilihat dari banyaknya prasasti-prasasti yang ditemukan, yang mana prasasti ini telah ditulis yang mana prasasti ini ditulis menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Dari peninggalan-peninggalan ini maka dapat diketahuilah bahwa adanya pengaruh dari masuknya agama Hindu-Buddha tersebut. Selain dari seni bangunan ataupun prasasti-prasasti ini juga masih banyak peninggalan-peninggalan akibat adanya pengaruh dari masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai materi tentang teori-teori masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia, yang mulai dari sumber-sumbernya, yaitu ada sumber dari Cina, India, dan lain sebagainya, beserta prasasti atau kitab-kitab kuno atau juga bangunannya, kemudian mengenai peta masuknya, kemudian mengenai teori-teori dari para ahli, kemudian perkembangan kebudayaan di kebudayaan dan agama Hindu-Buddha di Indonesia yang dilihat dari bentuk akulturasi ataupun interaksinya, kemudian dari peninggalan-peninggalan kebudayaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.